Falillahil hamd Rabbus samawati wa rabbul ard rabbul alamin walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika allazina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Kaum muslimin, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kembali kita semua puja dan syukur teruntuk baginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap kekuatan ibadah kita minta, mohon semua itu dijadikan amal ibadah untuk hamba-hambanya yang saleh. Salawat dan salam untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ratu pelita dunia sampai hari kiamat. Tiada nabi dan kitabnya sesudahnya kecuali Muhammad dan Al-Qur'annya. Ayat yang kita bacakan sebentar ini, hadirin sekalian, bersumber dari surah Muhammad ayat 22 sampai 23. Apakah kamu bila diberi jabatan ataupun pangkat, akankah kamu merusak bumi ini dengan jalan memutuskan tali silaturahim? Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, dipekakkan telinganya, ditulikan matanya. Para jemaah sekalian, selagi kita masih hidup, masih aktif dengan kegiatan-kegiatan yang positif, diantaranya menjadi hamba yang baik, menjadi pengabdi, penegakkan aturan Islam, kita akan menemui dalam hidup ini berbagai macam rintangan-rintangan. Kadangkala itu ada yang menyakitkan. Di antaranya masih saja ada orang yang pertentangkan Pancasila dengan agama. Malah sampai ke dalam contoh-contoh soal yang akan dimasukkan, akan dijawab oleh orang-orang yang akan ikut tes, terjadi sebuah pertentangan.
dalam pilihannya, kamu akan tetap menegakkan pilih negara Pancasila atau meninggalkan agama. Itu contoh soal daripada pernyataan untuk dijawab. Tidak benar keduanya itu, menjebak. Tidak ada pilihan, dan itu harus penuh dipertanggungjawabkan kedua-duanya. Pancasila untuk aturan berbangsa dan bernegara, agama adalah untuk mengatur kehidupan beribadah bagi umat. Tidak bisa dipisah. Tapi masih kedengaran kok nah, kedua, masih tetap kedengaran ancaman teroris yang sangat takut dengan ajaran Islam. Cobalah, apa sih yang dilakukan oleh orang Islam itu sebenarnya? Dia menyampaikan ajaran agama. Oh, dia terkejut dengan pakai bahasa jihad. Apakah jihad itu salah dalam Islam? Lihat kembali dengan baik. Berjihad itu adalah bersungguh-sungguh dalam menegakkan Islam dalam kehidupan pribadi, baik berbangsa dan bernegara. Bukan dengan alasan membunuh orang yang tidak sepaham dengan kita. Itu udah jelas salah itu. Umat Islam berjihad bukan seperti itu. Nah, hadirin sekalian berbahagia. Lalu satu saat nanti mereka hilang nyawanya, tergeletak nyawanya, dibunuh dan ditikam oleh orang-orang yang tolol bahlul. Rupa-rupanya ustadz itu meninggal ya. Kenapa? Dibunuh oleh orang sakit jiwa. Oh, biarin aja karena dia sakit jiwa, tidak dimakan hukum. Nauzubillah min zalik. Kalau dia sakit, sehatkan. Kalau dia belum bagus, tolong baguskan. Obat sampai dia sembuh. Tidak bisa dengan alasan, oh dia orang sakit jiwa, lalu yang dibunuhnya ulama besar, didiamin. Nauzubillah min zalik. Itu pangkal jadi masalah. Dan kalau kita kirakan, hadirin sekalian, banyak hal-hal yang seperti itu, tambah lagi masalah kita bagi umat. Semakin bagus kita hendaknya pakai orang-orang yang dipercaya dalam memegang sebuah tampuk jabatan itu, semakin bagus jalannya pendidikan contohnya. Semakin bagus pendidikan umum dan pendidikan agama itu. Dan semakin banyak pemimpin partai, semakin bagus negeri ini dipimpin oleh mereka-mereka itu. Bukan selalu menyakiti umat Islam. Ujung-ujungnya kepada umat Islam. Bagaimana Islam ini habis, bagaimana Islam ini pupus, agar mereka nanti bergembira untuk itu. Ingat, para jamaah sekalian, Islam adalah satu agama yang dibenarkan hidup di bumi Indonesia ini. Orang-orang yang tidak beragama tidak boleh hidup di bumi Indonesia ini. Sekarang itu sudah diakui beberapa agama yang tidak boleh hidup di Indonesia. Tapi kok masih menuding? Telunjuk mulut selalu menuju kepada
kebencian terhadap Islam. Lalu siapa yang harus menyelesaikan hal ini? Para jemaah sekalian. Dan sementara bangsa Indonesia gigit jari, orang-orang asing berkeluyuran di bumi Indonesia ini tanpa punya dokumen yang sah dan macam-macam. Apakah itu tidak merugikan bangsa Indonesia? Padahal kita tahu dalam undang-undang itu bumi, air, udara, semuanya itu adalah milik untuk demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Begitu dijamin oleh undang-undang. Tapi kenapa? Itulah masalahnya. Para jamaah sekalian yang berbahagia, pada khutbah saat ini tidak bisa semua dipaparkan, maka kita kembali kepada sebuah kebenaran yang kita pegang dalam Islam, adalah aturan Islam sendiri. Bagaimana di bumi Indonesia ini, annal arda yarisuha ibadiyas salihun, bahwa bumi ini diwarisi untuk orang-orang yang soleh, hamba-hambaku yang baik. Itu tujuannya secara umum. Jemaah sekalian, etika Islam dalam mengatur sebuah tugas kepemimpinan itu, tegakkan keadilan, jangan tebang pilih, jangan bijak sana pijak sini. Kebenaran, kesejahteraan untuk rakyat semua, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu pun sila yang kelima itu masih dicoba dirubah-rubah, dihilangkan. Dulu berkeadilan sosial, sekarang keadilan saja. Siapa yang berani menghabiskan kalimat itu? Dan itu perlu diusik, perlu dikejar, itu perlu diperbaiki. Jamaah sekalian, jadi untuk menegakkan keadilan semuanya, di dalam Al-Quran surah An-Nisa, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli innallaha ni'imma ya'izukum bih innallaha sami'am basira. Allah menyuruhmu untuk menunaikan amanah, membayarkan tugas, melaksanakan tugas, bahwa untuk menghukum manusia itu sesuai dengan keadilan, adil menurut Islam. Kepada bangsanya tegakkan hukum itu secara adil. Antahkumu bil adl. Demikianlah Allah mengajarkan kepadamu. Allah itu sangat melihat dan sangat mendengar. Kedua, akses terhadap kekuasaan tersebut, negara harus pada hakikatnya kekuasaan yang didapat oleh seseorang itu adalah amanah Allah. Sekaligus Allah memberikan kepercayaan kepadanya. Jadi mereka menegakkan aturan sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan aturan Rasul, dan itu nanti akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terhadap orang Islam ini memang amanah berat, tidak main-main.
Ketiga, kekuasaan politik tersebut apabila dipegang oleh seseorang adalah untuk mengharumkan dan mendukung serta memperkuat, mendorong semua agama yang ada di bumi Indonesia ini. Kenapa demikian? Kalau kita mengakui Pancasila itu adalah sebuah harga mati oleh semua umat beragama, maka itu bukan hanya untuk Islam, Hindu, Kristen dan semuanya ini harus didukung oleh semua umat yang beragama untuk memajukan kemajuan umat beragama di bumi Indonesia ini. Bukan hanya satu-satunya Islam, tidak. Hadirin sekalian, jadi jangan nanti menegakkan amar ma'ruf itu hanya di kelompok Islam saja, yang lain diam-diam ayam saja. Nggak mungkin. Kesejahteraan, keenakan, kenyamanan adalah milik semua umat dan bangsa. Jadi untuk mengharumkan semua agama yang ada di dunia ini. Yang keempat, kekuasaan politik untuk kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Tidak ada lagi provinsi, pulau yang minta merdeka lepas dari Indonesia. Kenapa? Karena salah urus. Belajarlah dari kasus peristiwa yang lama. Kenapa pulau dan lain-lain segala macamnya minta merdeka? Karena mereka dilecehkan, diremehkan atau lain-lain sebagainya. Maka masuk pengaruh asing, mereka minta merdeka dari tanah leluhurnya sendiri. Terakhir, kekuasaan politik. Tokoh-tokoh yang dipercaya di tingkat pusat tersebut harus menghargai semua manusia, besar kecil, tua muda, yang berjabatan dengan yang tidak atau manusia biasa. Jangan menghina. Islam jauh lebih awal, jangan menghina, merendahkan. La yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairam minhun. Hei orang-orang yang beriman, jangan kamu menghina kelompok yang lain. Bisa-bisa jadi kelompok yang lain itu jauh lebih baik daripada dirimu sendiri. Islam selalu menjaga stamina, menjaga keadaan, memperbaiki seperti itu. Tapi yang kalangan atas sendiri menghina agama bangsanya, menghina agama rakyatnya dan lain-lain sebagainya. Mungkinkah ini sebenarnya bisa terjadi? Bisa saja. Apa langkah ke depannya? Tentu harus ada orang-orang yang bertanggung jawab untuk memperbaiki hal seperti ini. Jemaah sekalian, ini adalah sebuah fakta. Kalau kita menginginkan hidup lebih sejahtera, memang harus dipimpin oleh orang-orang yang saleh. Dalam ayat surat Hud itu, annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi Allah ini akan diwarisi untuk orang-orang yang saleh. Pemimpinnya orang-orang yang saleh, masyarakatnya dan bangsanya mudah-mudahan mengikuti kesalehan daripada pemimpin-pemimpinnya. Fa'tabiru lil absar la'alakum turhamun. Alhamdulillah wa syukran ala ni'amih. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah selalu bersumpah dengan ayatnya dalam surat wal asri, demi masa semua manusia dalam kerugian, tidak peduli Islam, non Islam dan lain sebagainya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang tidak merugi, yang ada actionnya, tindakannya, berbuat amal saleh dengan dasar saling kebaikan. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu pasti sumbernya dari Allah, jangan kamu ragu, tegakkan terus. Wa tawasaw bis sabr, dan selalu saling mendorong dengan kesabaran, juga berasal dari al-haq mir rabbik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhumul amwat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat. Syaikharil ajab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.